warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosela Agustiana. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B sore semester 5, dengan NIM 2892150118. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya guna memenuhi tugas ujian tengah semester 5, yaitu dari mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaningtyas, SIP, SEMM. Materi yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas perdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade yang telah ada sejak pertengahan abad. Lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Selanjutnya, menurut Wahono, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Dari aktivitas perdagangan internasional tersebut, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama. Ada 3 bentuk hubungan ekonomi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. Yang kedua, terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Yang ketiga, terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Selanjutnya, perdagangan internasional menurut negara partisipannya dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada perdagangan internasional bilateral. Yang kedua, perdagangan internasional regional. Yang ketiga, perdagangan internasional multilateral. Sedangkan menurut bentuknya, perdagangan internasional dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu dapat berupa ekspor dan impor, konsinyasi, package deal, border crossing, dan lainnya. Selanjutnya ada tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Artinya perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Yang keempat, eksistensi tenaga kerja. Yang kelima, memenuhi kebutuhan di negara lain. Yang keenam, memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Ketujuh, memperluas pasar. Dan terakhir, yang kedelapan, transfer teknologi modern. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah dapat membuka kesempatan bagi negara lain untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di negara lain dengan proporsional. Selain itu, dengan perdagangan internasional, kedua negara yang telah menjalin kerjasama juga membangun hubungan ekonomi yang dapat membuat kedua belah pihak sama-sama untung. Lalu, ada manfaat-manfaat lain yang dikemukakan oleh Nazaruddin Malik. Yang pertama, ada membentuk hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua, menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemakmuran negara. Yang keempat, dapat mengurangi pengangguran. Kelima, mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Dan yang terakhir, keenam, dapat menstabilkan harga. Selanjutnya, kerugian dari perdagangan internasional, yaitu kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri.
Barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumtif. Untuk memenuhi kebutuhan pasar di dunia, maka akan ada eksploitasi sumber daya alam, terlalu bergantung pada iptek dan modal asing sehingga pertumbuhan industri terhambat, dan terakhir, persaingan industri yang tidak sehat membuat usaha yang bermodal kecil gulung tikar. Di sini ada beberapa contoh perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan internasional ekspor. Ekspor barang dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan mikro. Ekspor barang juga merupakan suatu kemudahan yang dapat dilakukan oleh perusahaan kecil karena saat ini banyak jasa pengiriman yang memfasilitasi pengiriman barang ke luar negeri. Lalu yang kedua ada perdagangan internasional impor. Selain kerap melakukan ekspor, Indonesia juga tak jarang melakukan impor untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Walaupun terkadang masih menjadi pro dan kontra, Indonesia sering melakukan impor bahan pangan seperti buah-buahan hingga beras. Lalu yang ketiga ada perdagangan internasional barter. Barter merupakan salah satu cara untuk mendapatkan barang maupun jasa yang diinginkan oleh seorang dengan cara menukar dengan nominal atau harga yang sesuai dengan barang yang dibarter tersebut. Contohnya, kegiatan barter adalah kegiatan suatu negara melakukan penukaran hasil sumber daya alamnya dengan harga yang belum bisa diproduksi atau didapatkan negara tersebut. Terakhir, yang keempat, ada perdagangan internasional konsumsi. Perdagangan internasional konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara menitipkan barang yang dijual ke pasar bebas. Konsumsi yang dimaksud bukan hanya menjual atau membeli barang yang dapat dikonsumsi saja, tetapi juga melakukan perdagangan pada produk lain yang tidak dapat dikonsumsi. Selanjutnya ada beberapa kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ada tarif, yaitu merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor. Yang kedua ada subsidi ekspor, yaitu pembayaran yang dibayarkan kepada perusahaan maupun perorangan yang akan menjual barang ke luar negeri. Yang ketiga ada pembatasan impor, yaitu pembatasan langsung yang dikenakan atas jumlah barang yang diperbolehkan untuk diimpor. Yang keempat, ada pengekangan ekspor secara sukarela, yaitu merupakan kesepakatan pengendalian secara sukarela. Yang kelima, persyaratan kandungan lokal, yaitu aturan mengenai bagian tertentu yang dari unit fisik. Yang keenam, ada subsidi kredit ekspor, yaitu wujudnya berupa pinjaman yang disubsidi kepada pembeli. Yang ketujuh, pengendalian pemerintah. Dan kedelapan, hambatan birokrasi, yaitu merupakan salah satu bentuk pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi impor. Selanjutnya, faktor penggerak perdagangan internasional. Yang pertama, pembedaan sumber daya alam. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Yang ketiga, terjadinya kelebihan produksi sehingga memerlukan peluasan usaha. Yang keempat, warga negara lain memiliki ketertarikan pada suatu produk yang sama. Yang kelima, adanya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang keenam, adanya kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Yang ketujuh, memperluas pasar. Selanjutnya, ada juga faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, nilai tukar yang berbeda. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional. Yang ketiga, terjadinya konflik pada suatu negara. Yang keempat, kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama. Yang kelima, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Dan keenam, organisasi ekonomi regional pada suatu negara. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang perdagangan internasional. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.